Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bapak. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga semua Pagi. dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Amin. Ya. Amin. Baik. Pagi Bapak, Ada alhamdulillah. baiknya sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan mungkin ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Ya, Pak. Saya. Teman-teman, sebelum melaksanakan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baik, terima kasih Aisyah untuk doanya. Baik anak-anak, apakah ada teman-teman yang tidak bisa bergabung dan hari ini? Lengkap, Pak. Semuanya Oh, sudah bergabung semua ya? Ya, Lengkap. Sudah hadir semua, Pak. ya alhamdulillah. Saya juga mengingatkan jangan lupa selain untuk hadir di pembelajaran hari ini itu juga mengisi presensi online-nya ya di yang sudah kita share di Google Classroom-nya. Oke, siap, Pak. Siap. Baik. Sampun, Pak. Kemarin kita kan sudah belajar mengenai asas Lissetli, kemudian juga belajar mengenai pengaruh ke konsentrasi, terhadap satu sistem yang kalian sudah perhatikan kemarin, yaitu Fe13 dan SCN-min menghasilkan FeSCN12. Nah, ada yang masih ingat kemarin faktor apa saja yang mempengaruhi dari sistem keseimbangan ini? Kalau Fe3+-nya ditambahkan, Pak, Ya, ditambahkan maka keseimbangannya akan bergeser ke sebelah kanan, Pak, atau ke arah produk. ya benar. Kemudian dan warnanya kan menghasilkan warnanya coklat ya, Pak? oh ya, warnanya warna merah darah ya. Oh iya, Bukan coklat, merah darah. Oh iya, betul. Hari ini yang akan kita pelajari itu adalah beberapa pengaruh-pengaruh yang nantinya akan mempengaruhi dari pergeseran arah keseimbangan. Antara lain itu adalah ada tekanan, volume, suhu, dan katalis. Sebenarnya banyak ya sistem dari keseimbangan itu yang ada di sekitar kita. Contohnya itu adalah di pH darah, kemudian metabolisme karbon dioksida dalam tubuh, serta tingkat oksigen di dalam darah. Nah, kalian bisa mengakses dari video yang saya akan tampilkan ini sesuai yang ada di bahan yang sudah kita share di dalam Google Classroom-nya kita. Kalian sudah memperhatikan dari video yang sudah saya tampilkan tadi. Jadi saat kalian mendengar kata-kata faktor yang mempengaruhi pergeseran tadi itu apa aja? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan apa itu, Pak, selain konsentrasi tadi yang berdasarkan video? Apa yang terjadi saat faktor-faktor tersebut diberikan pada suatu kesetimbangan, Pak? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, nah sekarang kita akan mempelajari dari faktor-faktor ini. Silakan untuk menjawabnya, kalian buka akun Google Classroom kalian masing-masing. Di situ sudah ada bahan ajar, kemudian ada media yang sudah kita sharekan. Di sini sudah ada bahan ajarnya yang sudah kita sharekan. Jadi kalian bisa belajar dari bahan ajar yang sudah kita masukkan dalam Google Classroom-nya. Baik, silakan kalian bisa berkomunikasi dalam Google Classroom-nya ataupun di grup WA-nya kelompok masing-masing ya. Untuk memecahkan dari permasalahan yang tadi, di sana juga ada LKPD-nya yang sudah di-share. Mungkin ada yang mau tanyakan mengenai pengerjaan LKPD-nya atau yang lain mungkin sebelum kita diskusinya. Ada yang masih belum paham mengenai yang harus dikerjakan. Hasil dari rangkumannya, dari diskusinya kalian dengan teman-temannya bisa dibuat rangkumannya, dicatat dulu aja, nanti kan difoto, kemudian bisa di-share di Google Classroom sehingga teman-teman yang lainnya bisa tahu hasil dari diskusi kelompok kalian. Baik, mungkin ada yang bertanya mengenai yang ada di LKPD. Ada yang masih belum paham dengan yang ada di LKPD? Dengan LKPD-nya? Pak, tanya Pak. Ya, Ibu. Izin bertanya, untuk membahas faktor tekanan apakah dipisah atau dijadikan satu dengan volume, Pak? Nah baik, jangan lupa juga buat bahan prestasinya. Bisa kalian buat
PowerPoint sedikit ya, rangkuman boleh atau peta konsep boleh. Silakan, mungkin ada yang bersedia untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya Pak, saya mau mencoba mempresentasikan hasil diskusi mengenai yang tadi dikerjakan di AKPD. Boleh Pak? Boleh. Silakan Anggi untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Berdasarkan video, referensi, dan hasil diskusi kami, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan selain konsentrasi yang sudah kita bahas tadi, terdapat beberapa faktor lagi, yaitu ada suhu, ada tekanan dan volume, serta katalis. Suhu akan memberikan pengaruh pada reaksi kesetimbangan berdasarkan jenis reaksinya. Jika suatu reaksi ke kanan bersifat endoterm, maka suhu akan mengakibatkan reaksi bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sedangkan bila suhunya diturunkan, maka pada reaksi tersebut akan bergeser ke kiri atau ke arah pereaksi. Begitu Pak menurut kelompok kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagaimana dari teman-teman yang lainnya? Mungkin ada yang bertanya pada kelompok 1. Berdasarkan faktor tersebut, apakah perubahan itu bisa mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan, Pak? Ya, mungkin tadi Anggi bisa menjawab untuk dari pertanyaan teman-teman ya. Ya, baik Pak. Saya akan mencoba menjawab kembali. Terima kasih sama Mas Sahnudin atas pertanyaannya. Jawabannya ada, yaitu faktor suhu. Perubahan konsentrasi, tekanan atau volume dapat mengubah posisi kesetimbangan, tetapi tidak mengubah nilai konstanta kesetimbangan. Hanya perubahan suhu saja yang dapat mengubah konstanta kesetimbangan. Apakah masih ada yang bertanyakan atau yang masih ragu mengenai yang kita diskusikan hari ini? Saya Pak. Ya Aisyah, mungkin. Saya masih bingung untuk faktor katalis pada kesetimbangan. Nah, katalis itu kan fungsinya hanya untuk mempercepat reaksi. Sedangkan pada reaksi kesetimbangan itu bersifat reversibel atau reaksinya bolak-balik. Nah, jadi kalau misalnya itu reaksinya diberikan katalis, jadi nanti reaksinya akan gesernya kemana? Ke kanan, ke kiri, atau berlangsung terus-terusan atau gimana gitu Pak? Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah ada dari kalian yang bisa bantu Aisyah mungkin? Silakan. Katalis itu kan memang fungsinya untuk katalis itu fungsi utamanya kan di laju reaksi. Jadi katalis akan mempercepat laju reaksi. Setelah laju reaksinya dari 0 menjadi sampai tercapainya kesetimbangan, itulah fungsinya katalis. Nah, pada saat sudah tercapai kesetimbangan, maka katalisnya sudah tidak fungsi lagi. Katalisnya laju. Kenapa? Agar dia, kan tadi memang reaksinya kan reversibel bolak-balik. Itulah kenapa kok produknya harus kan kalau reaksi itu kan pasti pengennya membentuk suatu hasil kan. Nah, kalau sudah terbentuk hasil, kalau bolak-balik reaksinya nanti kan dia balik lagi jadi reaktan, tak bulat gitu bolak-balik. Akhirnya, maka produk yang sudah terjadi itu harus diambil atau dipisahkan agar tidak kembali lagi menjadi reaktan. Kalau menurut saya gitu Pak. Ya, Sahnudin. Berarti katalis tidak berpengaruh atau gimana Pak? Tidak berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan. Ya, jadi sebenarnya katalis itu kan seperti yang tadi disampaikan oleh temannya tadi bahwa mempengaruhi dari laju reaksinya. Jadi sebenarnya kalau katalis itu adalah tidak mempengaruhi secara langsung, jadi hanya mempercepat dari terbentuknya suatu kesetimbangan saja. Jadi kalau seandainya katalis diberikan dalam suatu sistem kesetimbangan, maka kesetimbangannya itu akan lebih mudah untuk cepat terbentuk, maaf ya.
Karena kan tadi kesetimbangan itu kan bersifat reversible, jadi semakin cepat terbentuknya produk itu akan kembali lagi akan terbentuk reaktannya sampai terbentuk suatu kesetimbangan. Jadi faktor dari katalis itu seperti itu. Hasil dari diskusi ini mungkin ada yang bisa membantu menyimpulkan Dari materi yang kita bahas tadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah yang pertama, faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan antara lain adalah konsentrasi, suhu, dan volume. Yang kedua, katalis tidak mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, akan tetapi hanya mempercepat terbentuknya kesetimbangan. Begitu Pak, benar apa tidak? ya benar ya. Jadi yang kita pelajari tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan itu konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Sedangkan katalis tidak mempengaruhi langsung dari pergeseran arah kesetimbangan, tapi hanya mempercepat terbentuknya kesetimbangan. Ya baik, terima kasih, bagus sekali kesimpulannya tadi. Nanti kalian saya akan kirimkan satu buah link untuk memantapkan dari hasil yang kita sudah pelajari, yaitu berupa kuis. Ya, ada sedikit kuis yang akan kita coba sharekan linknya, yaitu dari Google Form-nya. Ya, tugas dari timbangan yang sudah nanti kan kalian akan ada beberapa soal di situ yang silakan dikerjakan. Saya tunggu jawabannya sampai dengan hasilnya sampai dengan jam 12 siang nanti. Di pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas bagaimana faktor-faktor ini yang tadi kalian sudah bahas itu digunakan dalam skala industri. Di pembelajaran hari ini itu marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, tetap di rumah saja karena di sini kita masih dalam kondisi pandemi. Baik, itu aja yang sudah saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.